Eh, Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan mengenai presentasi proposal tugas akhir yang berjudul Analisis Spasial dan Temporal Perubahan Nilai Normalized Difference Vegetation Index dari data Aqua dan Terra Modis menggunakan Google Earth Engine. Nah, jadi di sini proposal ini disusun oleh saya, Benedik, dan dosen pembimbing atau konsultasinya adalah Pak Jailani. Kita masuk ke latar belakang. Jadi Jawa itu merupakan sebuah pulau yang kira-kira luasnya 138.793 km persegi yang dihuni lebih dari 160 juta jiwa. Jadi pulau ini juga termasuk kawasan terpadat di Indonesia. Konsekuensinya adalah luas hutan yang semakin menyusut akibat desakan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Di sini dapat terlihat dari data rimbakita.com, laju deforestasi hutan itu di Pulau Jawa itu dari tahun 2003 sampai 2006 itu rata-ratanya sekitar 2.500 hektar per tahun. Dan dengan perhitungan yang sama, diteliti lagi tahun 2007 sampai 2010, itu total deforestasi hutan di Pulau Jawa itu ada 10.000 hektar. Nah, dengan hutan yang terus berkurang, kualitas hutan juga berkurang, seperti adanya ancaman kelangkaan dan kepunahan yang dialami berbagai flora dan fauna. Selain itu, kondisi hutan Pulau Jawa yang rusak ini juga berdampak terhadap keselamatan masyarakat. Misalnya seperti resiko terhadap bencana alam seperti banjir dan longsor. Juga bisa menjadi indikasi untuk kita melihat ke depan mengenai kekeringan. Kemudian perkembangan teknologi di era globalisasi ini berlangsung sangat cepat, termasuk dalam hal teknologi informasi. Nah, teknologi informasi sekarang ini telah menjadi satu hal yang penting dalam segala aspek kehidupan. Salah satunya adalah teknologi GIS atau Geographic Information System. Dalam arti luas, GIS adalah alat bantu dalam memproses data spasial menjadi sebuah informasi. Jadi GIS sendiri bukan hanya sekedar penggunaan komputer untuk membuat peta, namun juga harus membantu dalam analisis. Sama dengan perkembangan penginderaan jauh, sekarang pemantauan hutan yang sangat luas juga menggunakan teknologi satelit sehingga bisa dilakukan secara efisien. Teknologi sistem sensor satelit dan algoritma pemrosesan sinyal digital mempermudah dalam pengambilan keadaan bumi secara lebih cepat, detail, dan lebih akurat. Saat ini sudah banyak berbagai macam sensor satelit yang dimanfaatkan untuk memantau kondisi kehijauan vegetasi bumi. Itu ada MODIS, ada Aviris, ada Aster juga, ada QuickBird, dan ada Iconos. Nah, untuk penentuan algoritma yang dilakukan juga banyak untuk menentukan indeks vegetasi. Salah satunya adalah NDVI. NDVI ini merupakan algoritma yang paling populer dan menggunakan band inframerah dekat dan band merah. Dari proposal tugas akhir ini, rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana perubahan nilai NDVI di Pulau Jawa setiap tahunnya dalam rentang tahun 2005 sampai 2020. Kemudian daerah mana saja yang mengalami penurunan NDVI dalam rentang tahun 2005 sampai 2020, dan yang ketiga, bagaimana laju penurunannya. Kemudian batasan masalah yang diambil adalah wilayah studinya Pulau Jawa. Data yang digunakan adalah data Citra Modis Terra Surface Reflectance dan Citra Modis Aqua Surface Reflectance dalam kurun waktu Januari 2005 hingga tahun 2020. Pengolahan data yang dilakukan menggunakan platform Google Earth Engine.
Tujuannya adalah untuk mengetahui perubahan nilai NDVI di Pulau Jawa dalam rentang waktu 2005 hingga 2020. Terus mengetahui daerah mana saja yang mengalami penurunan nilai NDVI dan mengetahui laju penurunan nilai NDVI pada daerah-daerah tersebut. Manfaatnya, jadi diharapkan dengan adanya tugas akhir ini dapat memberikan informasi mengenai perubahan nilai NDVI di Pulau Jawa dalam rentang waktu 2005 hingga 2020 berdasarkan Citra Moody's, yang kemudian dapat kita analisis daerah mana saja yang mengalami penurunan dan bagaimana laju penurunannya. Selain itu diharapkan juga dengan adanya penelitian ini dapat membantu mendukung penelitian lain ke depan. Ini ada beberapa penelitian terdahulu. Jadi penelitian terdahulu ini dilihat masih sangat jarang untuk menggunakan Google Earth Engine sebagai platformnya atau berbasis komputasi awan. Metodologi. Jadi lokasi penelitiannya berada di Pulau Jawa. Kemudian alat dan bahan yang digunakan ada laptop, mouse, dan ATK. Software yang digunakan ada Windows 10, kemudian browser untuk akses Google Earth Engine, kemudian ada RJ16 dan Microsoft Office 2016. Kemudian bahannya adalah dua jenis citra satelit, satu dari Moody's Terra Surface Reflectance yang resolusi spasialnya 250 meter dari rentang waktu Januari 2005 hingga 2020. Kemudian yang kedua adalah citra satelit Moody's dari satelit Aqua yang surface reflectance dengan resolusi spasial 250 meter dengan rentang waktu Januari 2005 hingga 2020. Jadi ini adalah alur diagram alir penelitiannya, mulai dari tahap persiapan yang terdiri dari identifikasi masalah dan studi literatur, di mana studi literatur ini kita membaca mengenai NDVI, kemudian mencari sumber-sumber juga bagaimana cara mengoperasikan Google Earth Engine yang seperti kita tahu pengoperasian menggunakan platform Google Earth Engine itu menggunakan bahasa JavaScript API yang berhubungan yang sudah dimodifikasi oleh Google sendiri. Kemudian ada pengumpulan data, lalu pengolahan data. Pengolahan datanya ini ada pembuatan fungsi NDVI dalam JavaScript, kemudian diterapkan dalam pencarian datanya. Setelah itu mendapatkan hasil, kemudian dianalisis, lalu dilakukan penulisan laporan, dan terakhir selesai. Jadi ini ada jadwal pelaksanaannya. Jadi identifikasi masalah itu diperkirakan mulai dari September minggu kedua hingga keempat, studi literatur mulai dari September minggu ketiga hingga Oktober minggu kedua, terus pengumpulan data di minggu keempat September hingga minggu ketiga Oktober, lalu pengolahan data di minggu pertama Oktober hingga minggu kedua November, lalu analisis data itu dari minggu pertama November hingga minggu keempat November, dan penyusunan laporan itu di minggu pertama Desember hingga minggu keempat Desember. Jadi jadwal pelaksanaan ini juga bersifat relatif, kemungkinan bisa lebih cepat atau juga bisa lebih mundur. Mungkin sekian presentasi dari saya.
Terima kasih sebelumnya.